Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat pada Ibu Desi Rahmawati selaku dosen pengampu mata kuliah Landasan Pendidikan dan rekan-rekan saya banggakan. Perkenalkan saya Niken Dwi Wanazaki dengan NIM 1715626 dari Prodi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan memaparkan hasil resensi buku saya yang berjudul Sekolah Kapitalisme yang Licik. Identitas buku yang berjudul Sekolah Kapitalisme yang Licik dengan penulis Miguel Escobar yang diterjemahkan oleh Mundi Rahayu dan diterbitkan pada tahun 2016. Pembahasan saya di sini ada pendahuluan, intisari, kelebihan dan kekurangan buku, dan yang terakhir kesimpulan. Buku ini merupakan bentuk tertulis dari dialog antara Freire, seorang tokoh yang dianggap sebagai tokoh pendidikan pembebasan dengan profesor-profesor Meksiko yang diadakan di Universitas Nasional Mexico City. Buku ini memiliki suatu fakta yang menarik bahwa apa yang terjadi dengan situasi ekonomi politik di Indonesia sekarang ini yang akan mengimbas pada pendidikan di Indonesia ternyata sudah dialami oleh teman-teman kita di Amerika Selatan. Nah, dengan pengalaman demokrasi yang sudah berlangsung jauh lebih lama dibandingkan dengan pengalaman kita, menarik untuk menyimak apa yang terjadi dengan dunia pendidikan konteks Amerika Latin. Dialektika yang terjadi di Amerika Latin telah menumbangkan universitas tradisional yang sangat didominasi oleh politik oligarki negara menjadi suatu universitas modernis demokratis. Corak universitas tradisional di Brasil digambarkan oleh seorang rektor Universitas Brasil yang sebagai universitas yang kaku dalam kurikulum, mapan dalam pembentukan profesional, berkeahlian tunggal, mandek karena terasing dari institut-institut lain di dalam masyarakat, birokratis dalam pelayanan publik karena tergantung pada negara, elitis dalam aksesnya yang terbatas. Situasi krisis ekonomi yang melanda Amerika Latin pada awal 80-an telah mendorong terbentuknya sistem universitas dengan struktur baru, yang sangat dipengaruhi kondisi sosial ekonomi negara tersebut. Hutang dan mulai menguat peran pemodal asing yang melakukan konsolidasi dalam hal pembagian ekonomi di negara-negara tersebut. Kondisi ini memaksa negara di Amerika Latin ini memenuhi persyaratan yang diajukan World Bank dan IMF dalam bidang pendidikan, peningkatan partisipasi sektor swasta dalam pendidikan, swastanisasi, reinvestasi pendidikan ke bidang-bidang studi yang menurut Bank Dunia akan memberikan keuntungan terbesar, misal pendidikan dasar yang mengurangi biaya pendidikan yang mempengaruhi tingkat gaji. Dengan sistem ekonomi yang bercorak kapitalis, maka sistem politik yang dijalankan oleh suatu negara pun akan mendukung sistem ekonomi tersebut. Institusi pendidikan yang tidak bisa dilepaskan begitu saja dari kekuasaan politik yang mendominasi akan dibuat sedemikian rupa sehingga dapat mendukung dan memelihara kekuatan politik yang berkuasa. Dalam bahasa Indonesia lain, pendidikan ditargetkan melayani atau mendukung kelas dominan dan memproduksi atau melestarikan bentuk-bentuk dominasi. Dalam konteks ini, kelas dominan yang kekuatannya adalah kelas pemilik modal dan dalam kasus Indonesia didukung oleh militer melalui model kurikulumnya yang serba seragam, serba mematuhi khas militer. Menurut cara pandang Freire dalam mengkritisi sistem pendidikan, mau bagaimanapun harus menghadapi sistem pendidikan sekarang ini yang sangat corak-corak kapitalisme. Freire kemudian membuka ruang yang seolah sudah memapankan pandangan bahwa pendidikan hanya bisa dijadikan alat untuk melayani dan memproduksi kelas dominan. Dia mengatakan bahwa jika kita kreatif, masih ada ruang yang bisa kita isi untuk berubah sistem pendidikan yang bersifat kapitalis menjadi pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang tidak bertujuan untuk mempersiapkan siswanya untuk proses kerja, melainkan lebih berada pada penggunaan proses ini, melalui kritik terhadap proses kerja. Kelebihan buku ini, judul buku yang menarik dan membuat kita bertanya-tanya apa isi buku ini. Topik yang dibahas dalam dialog tersebut sangat kritis, membuat kita tahu bahwasannya politik dan perekonomian dalam pendidikan di Indonesia saat ini sudah dialami di Amerika Latin tahun 80-an. Kurangan buku ini menggunakan kata dan kalimat sulit dimengerti oleh pembaca. Buku ini harus dibaca dengan teliti di setiap kalimatnya supaya kita paham apa yang menjadi topik pembahasan tersebut. Penulis banyak menggunakan bahasa Amerika Latin yang akan sulit dipahami oleh orang awam. Kesimpulannya, buku ini membuat kita sadar akan hal pendidikan yang kita jalani saat ini, di mana ketika perguruan tinggi di Amerika Latin sudah matang berbicara dengan demokratisasi kampus pada tahun 80-an, maka terlihat jelas bagi kita di Indonesia bahwa perguruan tinggi kita jauh tertinggal dari perguruan tinggi di Amerika Latin dalam hal demokratisasi. Pembelajaran yang menarik dari buku ini adalah demokratisasi kampus konteks Amerika Latin, bahwa perjuangan demokratisasi dari atas melalui pejabat universitas tidak akan berhasil. Kecil kemungkinannya birokrat kampus mendemokratisasikan dirinya. Mendemokratisasi kampus bukanlah sesuatu yang diberikan oleh birokrat, tetapi sesuatu yang harus direbut oleh subjek. Sekian hasil resensi buku saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.